Akhirnya, polisi atau pihak kepolisian menetapkan Fahim Mawardi sebagai tersangka. Itu artinya Fahim Mawardi keok. Gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam pluralisme. Ya, jumpa lagi sahabat-sahabat di Rahmat Channel. Jadi untuk kali ini, video ini masih sekaitan dengan Ustaz Fahim Mawardi yang diduga melakukan pencabulan terhadap santrinya. Tetapi ada yang sedikit menggembirakan sahabat-sahabat dari perguliran kasus yang dialami oleh kurang lebih 1 minggu. Akhirnya polisi atau pihak kepolisian menetapkan Fahim Mawardi sebagai tersangka. Itu artinya Fahim Mawardi keok. Walaupun apa alasannya, ternyata dengan ditetapkannya Fahim Mawardi sebagai tersangka, berarti dia sudah tidak bisa lagi mengelak bahwa dia tidak melakukan atau tidak ada unsur pidana yang dia lakukan. Kenapa seperti itu sahabat-sahabat ya? Itu karena saya kira polisi dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, pasti dia sudah punya 2 alat bukti yang kuat untuk bisa ditersangkakan seseorang. Nah, ini yang sangat menarik sahabat-sahabat ya, yang begitu rumitnya Fahim Mawardi melakukan perlawanan bahwa dia tidak melakukan, dia tidak bisa disangkakan, dan akhirnya Fahim Mawardi itu jadi tersangka. Nah, informasi ini sahabat-sahabat kebetulan saya kutip dari beberapa media. Saya coba baca karena banyak sekali media yang menuliskan sekaitan dengan penetapan Ustaz Fahim Mawardi. Nah, saya coba kutip dari media Kompas TV. Nah, di media Kompas TV ini itu menuliskan sebuah judul, yaitu Kiai Fahim ditetapkan tersangka kasus dugaan tindak asusila kepada santriwatinya. Seperti itulah teman-teman Kompas TV memberikan judul atas penetapan Fahim Mawardi sebagai tersangka. Oke ya sahabat-sahabat ya, saya bacakan beritanya ya, yang ditulis oleh teman-teman di Kompas TV, Jember Kompas TV. Muhammad Fahim Mawardi, pengasuh Pondok Pesantren Jalil II di Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak asusila kepada santriwatinya. Nah, itu ya sahabat ya. Pada saat bahwa Muhammad Fahim Mawardi ini sudah ditetapkan jadi tersangka oleh Polres Jember. Hal tersebut disampaikan kuasa hukumnya. Nah, ini Andi Cahyono Putra saat mendampingi 2 orang saksi yang diminta keterangan polisi di unit perempuan dan anak Satreskrim Polres Jember, Jawa Timur pada Sabtu siang. Surat penetapan tersangka tersebut diterima perwakilan Pondok Pesantren pada Jumat malam 13 bulan 1 2023. Jadi suratnya itu diterima oleh di Pondok Pesantren atas penetapan sebagai tersangka itu di Jumat malam, tepatnya di tanggal 13 bulan 1 2023. Oke, lanjut sahabat-sahabat ya. Ini semakin menarik ini sahabat-sahabat ya. Tim kuasa hukum Kiai Fahim sendiri akan berkoordinasi dengan unit PPA terkait dasar penetapan kliennya sebagai tersangka.
Nah, saya kira kan bahwa dia dituduh melakukan pencabulan, dia dituduh. Saya kira kan sudah jelas bahwa kasus yang menimpa Pak Himawari itu adalah mencabuli anak santriwatinya. Itu artinya bahwa pasal yang akan dikenakan atau pasal yang ditersangkakan oleh Pak Him itu adalah pasal pencabulan. Saya kira seperti itu, sahabat-sahabat. Ini sangat menarik. Nah, menurut kuasa hukum, dasar penetapan tersangka masih lemah karena keterangan sejumlah saksi belum ada yang menegaskan tindak pencabulan yang dilakukan kliennya. Nah, saya kira kalau yang namanya pengacara kan seperti itu, sahabat-sahabat ya. Yang namanya akan membela klien, mencari klausul pembenaran, mencari bagaimana supaya klaimnya ini tidak tersangka. Ya, mencari klaim pembenaran, kemudian mencari narasi, membangun narasi yang baik supaya dari sisi informasi yang akan terpublikasi itu bisa terkanter oleh sang pengacara. Saya kira kita maklumilah yang namanya pengacara, sahabat-sahabat. Memang tugasnya untuk membela kliennya. Oke ya. Nah, polisi sendiri belum bisa memberikan keterangan kepada awak media terkait perkembangan kasus ini. Pasca ditetapkan tersangka, polisi belum melakukan penahanan terhadap Kiai Pahim. Saya kira soal tahan atau tidak, saya kira itu kan urusan subjektivitas penyidik, sahabat-sahabat. Tetapi yang poin pentingnya bahwa Pak Himawari itu sudah jadi tersangka. Yang sebentar lagi saya yakini dia akan ditahan. Polisi sendiri menghadirkan 2 orang saksi lagi, yakni ibu dan adik dari Kiai Pahim. Nah, seperti itu sahabat-sahabat yang dituliskan oleh teman-teman di Kompas TV yang sekaitan dengan sejauh mana perkembangan kasus Ustaz Pak Himawari. Ya, sahabat-sahabat ya, kasus ini memang sangat menyita banyak perhatian publik. Masyarakat mewanti-wanti, menunggu-nunggu seperti apa perkembangan kasus ini dan sejauh mana polisi di dalam penanganan masalah dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Pak Himawari. Kemudian selanjutnya sahabat-sahabat, saya kira media ini sangat sangat getol ya, mencari, menelusuri Pak Himawari kasusnya ini, sehingga memang semua pihak sekaitan dengan kasus Ustaz Pak Himawari ini memang harus dikawal secara bersama-sama supaya keadilan itu bisa didapat, masyarakat merasa bahwa itu berkeadilan bisa dirasakan oleh warga negara. Saya kira itu sahabat-sahabat video kali ini yang sekaitan dengan penetapan tersangka Ustaz Pak Himawari, dan saya kira cukup sekian dari saya. Tunggu video-video selanjutnya dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Salam demokrasi, NKRI, harga mati.